Selamat datang di kuliah online Data Mining bersama saya Junta Zeniarja. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai testing model, di mana pada sesi sebelumnya kita sudah belajar mengenai import data Excel, kemudian meread data Excel, kemudian visualisasi data, kemudian untuk membuat model decision tree, kemudian menggunakan operator apply model. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai testing model. Kita jalankan untuk klasifikasi decision tree, di mana pada data ini kita bisa melihat dengan menekan F3, kita akan melihat datanya ini. Untuk data kelulusan mahasiswa, di mana ada beberapa atribut untuk labelnya, yaitu status kelulusan. Ada data yang missing, yaitu sejumlah 30 data, di mana belum ada labelnya, apakah itu tepat dan terlambat. Kemudian kita akan menggunakan decision tree untuk menguji apakah data kelulusan mahasiswa ini, yaitu proses training dan testingnya. Yang pertama, kita gunakan blok apply model. Kita ketikkan apply model, kemudian kita tekan drop sini. Kita lihat bahwa dalam penggunaan apply model, decision tree kita masukkan ke model, kemudian pre-processing, di mana data yang tidak missing values kita masukkan ke unlabel. Kemudian kita klik blok multiply sehingga didapatkan seperti ini. Data kelulusan mahasiswa kita filter yang tidak missing value sebagai data training. Kemudian data pre-processing yang tidak missing value kita training menggunakan model decision tree untuk proses pembelajarannya. Kemudian kita terapkan ke apply model. Setelah itu kita juga copy data yang tidak missing values ke unlabel data. Kita uji di mana model dari algoritma decision tree, kemudian kita copy lagi datanya untuk dilakukan uji testing, sehingga kita akan hubungkan ke result, yaitu label data, untuk memprediksi labelnya, dan jika yang kedua ini untuk mengetahui decision tree, rule-nya untuk decision tree. Setelah itu kita coba jalankan prosesnya. Nah, ini untuk decision tree, ini untuk sampel setnya. Di sini kita dapatkan ini statusnya, ini prediksinya. Kemudian ini confidence untuk terlambat, dan ini confidence untuk yang tepat. Di mana confidence untuk data yang pertama itu 0,967 dan yang kedua 0,033, di mana realnya terlambat dan prediksinya terlambat, berarti correct, benar. Jadi ini benar data yang pertama untuk prediksinya, dan yang kedua data realnya terlambat ternyata diprediksi tepat, ini salah. Dan ini terlambat, realnya prediksi terlambat, ini tepat. Terlambat, prediksinya tepat, ini salah. Ini sesuaikan dengan nilai confidence-nya. Kemudian data kelima sampai data seterusnya, 350 sampel, akan diprediksi mana yang tepat dan mana yang terlambat. Proses prediksinya itu akan kita uji apakah model yang sudah kita terapkan ke data itu sesuai atau tidak. Oleh karena itu,
data sebagian yang didesain ini, sebagian data digunakan untuk training, yaitu untuk pembelajaran modelnya, proses pembelajarannya. Kemudian data yang satu lagi digunakan untuk uji, testing. Kemudian kita dapatkan resultnya untuk memprediksi label. Apakah prediksinya tepat ataupun terlambat, kita bandingkan dengan data realnya. Jika sama, berarti prediksinya tepat. Jika tidak sama dengan data realnya, maka prediksinya tidak tepat. Kita dapat menguji apakah model decision tree kita terapkan ke data kelulusan mahasiswa itu apakah proses akurasinya atau hasil performance akurasinya itu bagus atau tidak. Kita gunakan blok atau operator performance. Gunakan operator performance. Kita gunakan yang bawah, performance ini. Kita hubungkan ke label. Ini model tidak perlu. Performance. Label data masuk ke label, kemudian result dari performance kita masukkan. Kemudian kita jalankan prosesnya, maka didapatkan akurasinya 94,29%. Bagus. Jadi di dalam menerapkan data kelulusan mahasiswa, kita lakukan proses training datanya menggunakan algoritma decision tree, kemudian kita copy datanya digunakan untuk menguji dari model yang sudah kita terapkan. Kemudian kita ukur performance-nya. Nanti akan didapatkan nilai akurasinya. Di sini tadi nilai akurasinya 94,29. Itu sudah bagus sekali. Nilai AUC-nya tinggi. Kemudian presisinya 92,45. Tepat. Positif kelasnya. Kemudian recall-nya juga 98%. Ini sudah termasuk bagus. Akurasi maksimal itu 100%. Jadi ini sudah mendekati 100%. Di model yang diterapkan ke data kelulusan mahasiswa sudah bagus. Setelah kita dapatkan akurasinya, kita simpan proses testing datanya. Kita klik di folder proses. Di kanan, store process here. Kemudian kita simpan dengan nama testing model. Testing model decision tree. Oke, kita sudah berhasil membuat testing model menggunakan decision tree. Cukup sekian untuk sesi kali ini. Kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih.